Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelabakan Nias, dan juga saudara terkasih yang sudah tersambung secara live streaming pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kita percaya kita punya Juru Selamat yang baik, amin. Amin. Dialah Tuhan Yesus, sumber pengharapan, sumber keselamatan. Mari datang kepada Dia saudara dengan hati yang menyembah, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Engkau akan melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama menyembah saudara pagi hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari yang indah ini ya Bapak, kami boleh bersama-sama bersyukur untuk boleh bersama-sama Tuhan kembali Tuhan beribadah Tuhan Yesus, menghadap Engkau dengan hati yang bersyukur untuk setiap kejadian, setiap perkenanan-Mu, setiap berkat-Mu yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan percaya ya Bapak, tak ada satu hari pun yang kami lalui tanpa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami yang menyembah Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau disanjung bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan yang menyembah. Kami berdoa ibadah ini menjadi ibadahmu, agar kuasa Tuhan yang hadir, agar setiap kami yang menyembah menerima lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam nama Yesus ada kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu dengan pujian. Demi nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yang percaya kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dari mulutmu mari menyembah Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh, mulia, katakan mulia Engkau Tuhan. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Angkat tanganmu Tiberias, mari di hadapan Sang Raja, muliakan Engkau Tuhan, dan yang akan memerintah
selamanya atas semuanya. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yang percayakan kuasa Tuhan pagi hari ini, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari buka hatimu, tidak bias menyembah pagi hari ini. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan berkuasa. Engkau Tuhan Yesus memerintah atas semua yang, atas semua yang ada di bumi ini Tuhan Yesus. Katakan, atas semua yang di bumi, atas segalanya Tuhan, atas semua yang di bumi. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu menyembah. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, perbuatanmu. Haleluya. Kau lihat setiap hati kami Tuhan yang datang menyembah. Di awal bulan ini Tuhan Yesus, kami datang dengan percaya ada Raja kami yang berkuasa. Melawat kami Tuhan, menjamah kami dengan kuasa. Haleluya. Mari sebut nama Dia saudara, nama Yesus, nama Yesus Tuhan. Kami berikan hormat dan syukur kami Tuhan. Kehormatan kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kami rayakan kelahirannya di nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sangka mereka Tuhan, mereka hidup padamu. Yes, thank you Jesus. Haleluya. Terus sembah Dia, terus sembah Tuhan. Dia yang layak, oh Tuhan. Hari ini mari saudara, datang apa adanya saudara di hadapan Tuhan. Datang apa adanya saudara. Dia mengasihi engkau. Dia rindu akan penyembahanmu pagi hari ini. Angkat tanganmu, berdoalah sama Tuhan. Mari mulai bulan yang baru ini saudara dengan hati yang menyembah, dengan melekat sama Tuhan. Terima kasih.
Doa kami ya Bapa, ada pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Ada kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami. Sebab jiwa kami yang datang Tuhan, kami bawa hati yang menyembah. Dalam nama Yesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, sama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Katakan sama-sama Tiberias. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship you God. Sing like never before. Hallelujah. Oh my soul, I worship your holy name. Mari satu suara, umat Tuhan yang percayakan Yesus Kristus Tuhan, katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Katakan sekali lagi, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Amen. My soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Mari Tiberias satu suara di hadapan Sang Raja. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Praise the Lord. Oh my soul, I worship your holy. Aku menyembah yang kudus. I worship you. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sampai sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang Tuhan dengan pujian. Kami datang Tuhan dengan hati yang betul-betul percaya bahwa di atas pujian ini Tuhan Yesus ada satu pribadi yang betul-betul berkuasa dari surga. Tuhan Yesus namanya menaungi setiap kami yang menyembah pagi hari. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada kuasa. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa.
Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari memuji nama Tuhan kita yang luar biasa. Di bulan Natal ini, mari kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias. Datang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Terima kasih Tuhan. Gereja Tiberias sama-sama. Padam dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Padam dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pujilah keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Pujilah keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Pagi hari yang indah ini, yo. Di bulan Natal ini kita boleh bersuka bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita loh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Dan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yo, lebih lagi.
sukacita, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Wow, berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita. Mari menyambut Natal dengan penuh sukacita. Kita surga bergema. Hai, mari berhimpun dari pulau dan benua. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang kasih. Gereja Tiberias. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Woo. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh kata, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, menyambut kelahiran Sang Raja mulia. Haleluya. Yuk sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Bernyanyilah kami, tentera malaikat turun bernyanyi manusia. Mari pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja.
silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus ada di antara kita yang semalam hadir di Natal Tiberias Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada? Lambaikan tangannya. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, karena semalam terjadi apa yang kita doakan, yaitu lautan manusia berkumpul memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kejujuran. Romawi yang pertama, doa pembuka. Kami bersyukur telah melakukan perintah-Mu Tuhan Yesus untuk merayakan Natal di Stadion Utama. Betapa indahnya, penuh sesak, lautan manusia yang bersuka cita dengan korban minyak dan anggur, yaitu korban yang sulung, artinya yang terbaik. Karena perintah Tuhan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan 3 dan Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Doa kami Tuhan Yesus, siapapun yang telah hadir bersyukur merayakan Natal di Stadion Utama bagaikan lautan manusia. Permohonan kami agar mereka semua yang hadir adalah sebagai lautan manusia di sorga, di depan tahta Allah yang akan pesta di sorga sepanjang masa, akan diam di rumah Tuhan bersama anak cucu mereka, punya rumah di surga dan punya rumah di bumi. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Romawi yang kedua, dampak kejujuran. Kata jujur berarti kita jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur satu kata yang mudah diucapkan tetapi sangat minim dilakukan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kata jujur adalah lurus hati, bersih, tidak berbohong, tidak curang, dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Lawan dari jujur adalah dusta. Yohanes 8 ayat 44. Apa dampak dari kejujuran? 1. Mendapat jaminan keselamatan kekal dari Allah. Mazmur 50 ayat 23. Keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan bagi orang yang jujur. Ketika kita jujur, kita juga sehat sempurna, yaitu jaminan fisik. Dan kebutuhan kita dipenuhi Tuhan, yaitu jaminan kebutuhan materi. 2. Mendapat kehormatan, bergaul karib dengan Allah. Amsal 3 ayat 32. Allah hanya mau bergaul dekat dengan orang yang jujur. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang jujur. Kejujuran adalah suatu sikap akar yang penting dalam kehidupan. Mendiang Pendeta Pariaji adalah orang yang jujur, konsisten dalam kejujuran dan bergaul erat dengan Tuhan. 3. Mendapat pertolongan dari Allah. Amsal 2 ayat yang ke-7. Kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya moralitas. Firman Allah di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 mengajarkan kepada kita, doa orang jujur dikenan Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan adalah orang yang istimewa. 4. Mendapat berkat dari Allah. Amsal 2 ayat 21. Orang jujur pasti diberkati Tuhan dan hidupnya berbahagia. Orang bahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Lukas 11 ayat 28. Romawi yang ketiga, orang Majus datang dari jauh, Irak sekarang, menyembah dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Firman Allah di dalam Matius 2 ayat 11 mengajarkan kepada kita, 1. Orang Majus adalah orang kafir yang pertama menyembah Tuhan Yesus. 2.
mereka orang kafir yang berkorban datang dari jauh, yaitu dari Babel, Irak sekarang, dengan dituntun bintang yang sinarnya sampai ke bumi, yaitu bintang berekor, seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. 3. Mereka orang kafir yang murah hati, yang mempersembahkan emas untuk Yesus dengan Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. 4. Orang Majus mengetahui dari nubuat tentang kedatangan Juru Selamat, ditulis oleh Daniel saat di Babel, Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Juru Selamat itu akan berkuasa atas raja-raja di bumi dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Pesan penutup, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih Tuhan untuk perayaan Natal Gereja Tiberias hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memenuhi perintah-Mu untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia yang lahir untuk menebus dosa umat manusia secara besar-besaran. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kemarin malam ya Tuhan kami sudah boleh melaksanakan perintah-Mu Tuhan untuk mengadakan Natal secara besar-besaran. Mengucap syukur ya Bapa, lautan manusia memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mengucap syukur untuk acara yang baik, yang berjalan dengan lancar, yang berjalan dengan indah, bahkan cuaca yang baik, semuanya karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, siapkan hatimu dengar firman Tuhan. Hosana,
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pagi ini beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan menyembah kepadamu. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami beribadah bersama jemaat-Mu Tuhan Yesus yang di Gereja Nias dan juga melalui live streaming jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus urapi kami semua, penuhi roh, jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus. Berikan Tuhan Yesus, Engkau yang Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjagai kami ya Tuhan Yesus. Dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih kalau kemarin 3 Desember sudah terlaksana Natal Gereja Tiberias Indonesia di Gelora Bung Karno. Tuhan Yesus, terima kasih kami kepada Engkau dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Ya, puji Tuhan ya saudara sekalian, tadi malam sudah terlaksana Natal Gereja Tiberias Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, cuma memang karena Gelora Bung Karno stadion utamanya akan dipakai untuk U20 ya saudara sekalian, dan juga ada Piala AFF ya kalau nggak salah saya dengar di Desember ini. Jadi rumputnya belum bisa dipakai, tetapi dari pihak GBK-nya katakan tahun depan ya harusnya tidak ada apa-apa ya saudara sekalian, harusnya ya mestinya semoga nggak ada pertandingan bola lah gitu ya saudara sekalian, jadi kita bisa pakai rumput. Tetapi puji Tuhan kemarin jemaat tetap dapat tempat duduk semua, meskipun sampai tribun-tribun atas juga di belakang saya lihat. Aduh, terima kasih saudara sekalian, saudara sudah berkorban saudara sekalian, dan jalan jauh. Dan kemudian ya karena ingin saudara juga saya tahu ingin memuliakan Tuhan, kita bersama-sama ingin memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dan berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Ya, dari kami juga begitu, kami betul-betul bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Kalau kita ada sebagaimana ini adanya sekarang ini adalah anugerah Tuhan Yesus, Tuhan saudara sekalian ya kepada kita. Ya, terima kasih ya saudara sekalian. Dan kita berdoa tahun depan akan lebih baik lagi, lebih meriah lagi, dan lebih khusyuk juga ya saudara sekalian. Dan ya bersyukurlah gitu. Dan baik, suasananya baik, cuaca juga baik saudara sekalian, meskipun sebentar turun hujan, tetapi itu hujan berkat, artinya saudara sekalian membuat adem ya, membuat adem hawanya ya saudara sekalian. Dan Anda juga berkorban, ada hujan sedikit tapi Anda tetap diam di tempat, dan kemudian ya cuma berapa menit hilang, cuma gerimis-gerimis gitu ya saudara gitu, tapi hilang lagi. Dan 2 hari ya, Jumat, Sabtu cuacanya baik saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya saudara sekalian, pagi ini saya akan membawakan firman bagaimana untuk kita diberkati Tuhan ya saudara sekalian. Dan Argo bacakan di Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Argo Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga,
Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, di Kejadian 22 ayat 15, ya, dikatakan setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya Abraham, ya Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, saudara sekalian. Firman Tuhan katakan orang yang beriman, ya, orang yang beriman di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Abraham, saudara sekalian. Mengapa? Karena mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham. Karena apa? Karena Abraham sangat percaya kepada Tuhan dan Abraham sangat beriman kepada Allah, saudara sekalian. Ya, Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, ya saudara sekalian, kepada Abraham. Juga kepada kita, kalau kita percaya kepada firman Allah, saudara. Abraham mendengar dan mengerti firman Tuhan, sehingga Abraham katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, artinya dia mengerti dan mau melakukannya, saudara sekalian. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti. Bahkan kita gagal ya untuk melakukannya, saudara sekalian. Padahal dari pihak Allah, Allah ingin sekali firman-Nya tertabur pada tanah yang baik, saudara sekalian. Yaitu di hati kita yang baik, saudara sekalian, dan tertabur dan tumbuh ya, saudara sekalian. Allah tumbuh dengan baik dan kita melakukan firman Tuhan, itu kehendak daripada Allah. Orang yang dengar firman Tuhan, saudara sekalian, dan tekun melakukannya, maka dia akan berbuah, saudara sekalian. 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, saudara sekalian, ya. Akan berbuah, saudara sekalian. Firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Nah, kita jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian? Kita harus taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Seperti Abraham menaklukkan pikirannya, dia nggak mungkinlah kasih anaknya untuk disembelih, saudara sekalian. Tetapi dia takluk kepada Tuhan dan dia taklukkan pikirannya. Dia ubah pikirannya daripada kesayangannya kepada Adam, tapi dia takluk kepada firman Allah, kepada firman Tuhan. Sehingga dia katakan, ya Tuhan, ya. Kita baca lagi di Kejadian 22 ayat 2 Argo, Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, hal yang kedua, saudara sekalian, yang kalau kita mau diberkati Tuhan seperti Abraham diberkati Tuhan, ya saudara sekalian, yaitu kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum Allah memberkati Abraham, Allah meminta hal yang terbaik dari Abraham, yaitu anaknya Ishak, saudara sekalian, ya. Tapi Abraham taat, ya saudara sekalian, dan katakan, ya Tuhan, ya saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, sebelum Allah memberkati Abraham, Allah meminta hal yang terbaik dari yang Abraham punya, ya, diminta oleh Tuhan. Yang terbaik yang Abraham punya yaitu anaknya Ishak. Tapi Abraham taat dan katakan, ya Tuhan, ya saudara. Kita lihat Yesus juga, saudara sekalian. Yesus telah berkorban kepada kita, sudah dalam perjalanan hidupnya, dia juga menyumpahkan darahnya, disiksa, menderita, saudara sekalian, menumpahkan darah untuk mengampuni dosa kita, saudara sekalian, ya. Dan juga bilur-bilurnya untuk menyembuhkan kita, saudara sekalian.
Yesus juga memberikan yang terbaik, saudara sekalian, untuk kita. Abraham juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara sekalian, yaitu anaknya, dan taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, katanya. Dan kemudian juga Yesus Tuhan, ya. Yesus juga memberikan yang terbaik, saudara sekalian, yaitu memberikan tubuhnya, darahnya untuk keselamatan kita dan penebusan dosa kita. Tuhan Yesus juga memberikan hal yang terbaik juga bagi kita, saudara sekalian, yaitu Dia akan kabulkan doa-doa kita, saudara sekalian, kalau kita minta kepadanya, ya saudara sekalian. Coba Argo bacakan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ya saudara sekalian, di ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, saudara. Jadi Bapa akan memberikan hal yang baik kepada kita, yang terbaik. Ya seperti Allah kita Yesus Kristus Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu tubuhnya sendiri, tumpahkan darahnya, saudara sekalian, ya untuk penebusan dosa kita, untuk keselamatan kita. Tapi juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan dikabulkan doa kita, saudara sekalian. Juga Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang doa kita akan dikabulkan. Kita harus memberikan yang terbaik juga kepada Bapa, ya di dalam Yesus Kristus. Karena Bapa telah yang baik, telah memberikan yang terbaik juga kepada kita, saudara sekalian. Misalnya ya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Misalnya kita pergi beribadah ke gereja, pakailah pakaian kita yang terbaik. Misalnya mungkin pakaian kita tidak banyak berapa, tapi yang terbaik dari semuanya itu kita pakai ke gereja yang pantas, ya yang pantas yang kita ada. Dan kemudian ya, itu sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya saudara sekalian. Itu salah satu contoh saja, saudara sekalian. Tapi dalam banyak hal kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, untuk kita diberkati. Jadi nomor satu ya saudara sekalian, pertama yaitu kita untuk diberkati Tuhan, kita harus taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, saudara sekalian. Yang kedua, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara sekalian, dalam segi kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Dan kemudian kita baca Yeremia 17 ayat 7 Argo, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya saudara sekalian, jadi hal yang ketiga untuk kita diberkati oleh Tuhan, kita harus andalkan Tuhan dan selalu minta hikmat dari Tuhan, saudara sekalian. Dalam hidup, kalau tidak mengandalkan Tuhan, ya agak repot kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya saudara. Seringkali kita salah, saudara sekalian, salah jalan, atau salah pilih dan sebagainya. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan. Kita ini manusia yang lemah, saudara sekalian,
dan seringkali juga terbatas ya saudara sekalian ya. Kenapa kita selalu minta dan andalkan Tuhan selalu, karena kita manusia yang terbatas ya dan juga lemah saudara. Kita butuh Tuhan dan butuh hikmat-Nya. Bila kita setia mengandalkan Tuhan dan minta hikmat-Nya, maka pasti kita akan alami berkat Tuhan saudara sekalian. Untuk itu kita bangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa, pujian penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan saudara sekalian. Dengan banyak mendengar firman Tuhan dan mengerti dan melakukannya, maka kita akan mempunyai iman yang positif saudara sekalian ya. Kita tidak akan pesimis, kita tidak akan negatif saudara sekalian, kita akan punya iman yang positif saudara sekalian. Ya, seperti juga yang perwira dari Kapernaum itu ya saudara sekalian, dia mendengar Yesus, dia positif ya, imannya positif. Ya, enggak usah datang ke rumah kami, hambanya yang sakit, tetapi berkatalah sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Jadi itu iman yang positif namanya saudara sekalian. Dan kita sekarang baca di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian, andalkan Tuhan dan selalu minta hikmat dari Tuhan. Dan kita sekarang baca 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Ya, saudara sekalian, kalau Mas Argo bilang kata-kata dari Alkitab bahasa Inggris, bukan peringatkanlah tetapi perintahkanlah ya, saudara sekalian ya. Perintahkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah bahwa mereka itu berbuat baik, menjadi kaya, agar mereka itu menjadi berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, saudara sekalian. Jadi hidup yang diberkati ya, saudara, artinya di bumi dan di sorga kelak, saudara sekalian, hidup yang sebenarnya untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, hal yang keempat untuk kita diberkati Tuhan, yaitu saudara, kalau lihat ayat ini dari 1 Timotius 6 ayat 17, kita banyak berbuat baik dan kaya dalam kebajikan, saudara sekalian ya. Kaya dalam kebajikan. Jadi bukan kaya harta ya, tetapi dalam kebajikan kita harus kaya, harus banyak berbuat baik dan kaya dalam kebajikan. Tidak jarang kita lihat saudara sekalian, semakin orang kaya semakin pelit dan tidak peduli dengan sesamanya manusia, saudara sekalian, apalagi yang kesusahan misalnya. Kemurahan hati itu adalah buah-buah roh, saudara sekalian ya. Hendaklah kita kaya di dalam memberi kebajikan kepada sesama, saudara. Kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya, tetapi kejarlah kehidupan, kejarlah yang utama, yaitu hidup akan takut akan Tuhan. Yang utama ya, kerja yang harus kita kejar dalam hidup ini yaitu hidup takut akan Tuhan, saudara sekalian. Itu yang utama ya, bukan mengejar kekayaan. Kita minimal cukuplah ya, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus juga katakan cukup, berikanlah makanan kami yang cukup pada hari ini, saudara sekalian. Tetapi juga Tuhan Yesus katakan juga kita akan diberi kelimpahan. Tetapi kalau kita kelimpahan kita jadi salah ya, kalau Tuhan sayang ya, kita
terbatas lah atau pas-pasan atau cukup minimal ya saudara sekalian. Tapi ya kalau pas-pasan ya jangan ya saudara, kalau bisa ya kita dapat memanage keuangan kita ada tabungan ya, kita bisa invest, kita bisa untuk hari depan, atau untuk keperluan yang mendadak atau keperluan yang perlu saudara sekalian. Ya, jadi kejarlah yang utama yaitu hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian keluarga yang diberkati dan menjadi berkat itu bukanlah semata-mata hanya hayalan saja, dan itu akan jadi kenyataan kalau kita diberkati Tuhan, dapat memberkati orang saudara sekalian ya. Karena kita kaya dalam kebajikan, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain saudara. Mari banyaklah berbuat kebajikan saudara sekalian, kebajikan dan kemurahan Tuhan ya akan selalu, kemurahan hati juga akan selalu saudara sekalian kepada sesama itu menjadi hal yang baik dan positif saudara sekalian, dan orang juga akan selalu mengingat kebaikan kita saudara sekalian. Dan juga terutama kita harus memberikan kemurahan dan juga bantuan atau kebaikan kepada orang yang dalam kesulitan atau kesusahan saudara sekalian ya. Ya, saya punya kesaksian saudara. Ada seorang, sebetulnya jemaat ya waktu itu mulai awal-awal Tiberias ya, masih di Jakarta Theater. Itu datang suami istri muda kepada saya, datang ke rumah jam 8 malam dan meminjam uang 40.000 untuk kontrak rumah sebulan ya. Untuk maksudnya seperti kos ya sebulan. Saya pikir sebulan, aduh sebulan ya, kok bulanan gitu. Saya mau kasih lebih tapi mintanya segitu ya sudah. Terus pinjam lagi, bukan minta ya saudara. Tapi kami doakan, saya doakan ya saudara. Saya doakan ya mintanya ya lebih lah kepada Tuhan ya. Dia punya pekerjaan, suaminya minta pekerjaan, saya minta bisa punya rumah, saya minta punya kendaraan, saya minta anaknya sehat karena sudah punya anak satu ya saudara sekalian. Dan keluarga bahagia gitu. Dan dipakai Tuhan gitu. Kalau doa saya kan selalu seperti itu saudara sekalian ya, kepada orang-orang gitu ya. Kami minta doa sama saya gitu. Dan kemudian yang terjadi adalah sesudah saya beri 40.000-nya itu, esok harinya, esok lusanya, temannya ada mengajak suaminya untuk kerja di satu perusahaan dan menjadi manajer. Dan yang puji Tuhannya apa? Manajer itu dapat tinggal di rumah kantor, ya, rumahnya kantor, dan dapat mobil dari kantor, saudara sekalian. Artinya dapat pakai mobil dari kantor. Jadi dia telepon saya, dia kasih tahu gitu ya, saya bersuka cita, tetapi ya puji Tuhan, dan dia juga nggak lupa ya bahwa dia juga harus jadi berkat ya. Jadi jadilah mobilnya itu tiap hari Minggu untuk membawa jiwa ke kebaktian, saudara sekalian. Tetangga-tetangganya, saudara sekalian, teman-temannya yang belum di dalam Tuhan dia ajak ke kebaktian, saudara sekalian. Dan puji Tuhan tidak sia-sia ya dia. Banyak yang dibaptis, saudara sekalian. Banyak yang percaya Yesus, ikut Tuhan Yesus akhirnya saudara. Nah itulah saudara sekalian, itu keluarga. Dia diberkati, akhirnya dia menjadi berkat ya bagi orang lain. Dengan waktu yang berjalan, menaik ya karirnya, saudara sekalian, akhirnya dapat beli mobil, ya, ada mobil dari kantor, dapat beli mobil sendiri lagi, dipakai lagi untuk membawa jiwa saudara sekalian, untuk ibadah saudara sekalian ya. Itu jadi kita diberkati Tuhan saudara sekalian ya. Ada bukan syarat ya, tetapi harus bagaimana? Satu, taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kedua, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, saudara sekalian. Yang ketiga, saudara sekalian ya, kita harus andalkan Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan ya. Yang keempat, saudara sekalian, banyak berbuat baik dan kaya akan kebajikan, saudara. Jadi seperti suami istri ini, akhirnya yang saya dengar terakhir saudara sekalian punya rumah sendiri, ya diberkati Tuhan. Dan kemudian dia mau kembalikan uang 40.000-nya kepada saya. Saya bilang janganlah, udahlah pakai aja deh buat jajan-jajan anaknya, saya bilang gitu.
Saya simpen ya Bu, oh nggak boleh disimpan-simpan nanti kamu jadiin jimat. Saya bilang nggak boleh begitu. Udah, pokoknya ya ini kan kenang-kenangan. Dia bilang, oh kalau kenang-kenangan oke lah, tapi pakailah sudah gitu. Toh Tuhan ini semuanya bukan manusia ya saudara sekalian. Semuanya ini Tuhan, dia datang ke tempat yang tepat, yaitu kepada gereja. Dan kemudian dia minta doa, itu tepat saudara sekalian, datang kepada gereja tuh wakil Tuhan di muka bumi saudara sekalian. Dan jadi tepat, jadi Tuhan sebetulnya memberi. Kami ini yang melayani hanya alat saja saudara sekalian ya. Kami hanya dipakai Tuhan saja untuk memberkati, untuk jadi saluran berkat, untuk saluran rohaninya saudara sekalian ya. Jadi jangan bergantung kepada hamba Tuhan, tapi bergantungnya kepada Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan berterima kasihnya juga kepada Tuhan Yesus, meskipun kita juga berterima kasih kepada orang yang melayani kita. Demikian saudara sekalian, jadi sekali lagi saya katakan untuk kita bisa diberkati Tuhan, yaitu satu, taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kedua, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketiga, saudara sekalian, kita andalkan Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Yang keempat, banyak berbuat baik dan kaya dalam kebajikan. Terima kasih saudara sekalian. Ya, kita dalam hidup, jadilah kita pelaku firman. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan berjuang dalam hidup ini untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Supaya jangan terhapus dari kitab kehidupan di sorga. Dan setiap hari berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan saudara. Apalagi kesalahan yang sama, yang dibuat lagi berulang-ulang. Itu pantang saudara sekalian. Jangan sampai saudara sekalian. Dan percayalah, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan saudara sekalian, dan nama kita akan tercatat di sorga, kita akan mencapai sorga. Dan juga di dalam hidup ini, saudara sekalian, seperti Tuhan Yesus katakan, hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Efristinias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Gembala sidang yang kami kasih, Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Sama-sama bersama saya katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti dipelihara oleh Tuhan. Aku tidak akan kelaparan. Tuhan pasti cukupkan apa yang aku butuhkan. Amin. Saudaraku, hari ini gembala sidang kita memberi pesan. Jadi ini pesan gembala buat kita semua, bagaimana agar kita diberkati Tuhan. Artinya apa? Sederhana, saudara harus punya iman, saudara di gereja Tiberias pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara hidup di dalam Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara harus ingat bahwa pemberi berkat itu adalah Tuhan. Amin. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Jadi sumber berkat kita bukan usaha kita. Sumber berkat kita bukan pekerjaan kita. Kita harus berusaha. Kita harus kerja, tapi usaha pekerjaan bukan sumber berkat. Usaha dan pekerjaan adalah jalan Tuhan, adalah cara Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya apa? Jangan fokus kepada usaha, jangan fokus kepada pekerjaan, fokuslah hanya kepada Tuhan. Karena sumber berkat kita adalah Tuhan. Pekerjaan kita bisa stop. Pekerjaan kita bisa berhenti, kita bisa di PHK. Ada banyak perusahaan hari ini mem-PHK karyawannya. Bukan karena benci, bukan karena performance-nya bagus. Tapi ada banyak perusahaan memberhentikan karyawannya karena keadaan ekonomi yang semakin sulit. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus dikurangi, harus dipangkas. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu artinya pekerjaan kita bisa berhenti. Usaha orang hari ini makin tidak menentu. Banyak usaha, banyak perusahaan tutup. Tapi pintu kerajaan sorga, berkat Tuhan tidak pernah tertutup. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sepanjang kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah sumber berkat kita. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan adalah sumber berkatku. Aku mau arahkan hidupku hanya kepada Tuhan. Dan aku percaya di dalam Tuhan
aku pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, gembala sidang kita merindukan supaya jemaat Tiberias semua diberkati. Amin. Tuhan Yesus juga mau saudara diberkati. Saudara, orang tua mana, misalkan saudara di rumah, orang tua mana yang mau anaknya susah? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau anaknya susah? Wah, biarlah kamu kelaparan lah, biarlah kamu nggak kerja. Ada, saudara. Sedemikian rupa orang tua mau supaya anak-anaknya makan. Sedemikian rupa orang tua mau supaya anak-anaknya dapat pekerjaan. Apalagi Bapa kita di surga, Bapa yang baik. Dia tidak rela saudara kelaparan. Dia tidak rela saudara susah. Dia pasti berkati hidup kita. Dia pasti cukupi kebutuhan hidup kita. Dia pasti berikan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi simpelnya saudara harus yakin betul. Sama-sama bersama saya katakan, aku yakin betul Tuhan pasti berkati aku. Amin. Itu sebabnya jangan hilang harapan, jangan putus harapan. Tadi gembala sidang kita sudah mengingatkan kita bagaimana agar kita diberkati Tuhan. Yang pertama, kita harus taklukkan pikiran kita kepada Tuhan. Artinya apa? Pikiran ini saudara harus penuh dengan firman. Kenapa ada banyak orang stres? Kenapa ada banyak orang depresi? Pikirannya dunia terus. Pikirannya bagaimana supaya aku kaya. Pikirannya bagaimana supaya aku punya banyak hal. Akibatnya apa? Stres. Mari penuhi pikiran saudara. Taklukkan pikiran saudara. Seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kalau saudara taklukkan pikiran saudara dengan firman, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita. Katakan amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan kita harus memberi yang terbaik. Kadang-kala saudara kita ya hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Maka ya tadi gembala sidang mengucapkan terima kasih saudara semua jemaat Tiberias yang hadir tadi malam. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Karena tujuan kita merayakan Natal adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan perhitungkan setiap langkah saudara, setiap pengorbanan saudara, saudara yang macet-macet, saudara yang harus jalan kaki jauh ya. Tuhan perhitungkan. Maka saudara sudah memberikan yang terbaik. Maka percayalah Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Yang ketiga tadi gembala sidang kita mengingatkan mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, mari kita banyak berbuat baik. Dan biarlah kita semua kaya dengan kebajikan. Maka saya sedikit menambahkan bahwa bagaimana agar kita diberkati Tuhan, salah satunya adalah kita harus hidup benar. Tadi saya sudah katakan, sumber berkat kita Tuhan. Sumber berkat kita bukan usaha, bukan pekerjaan. Pekerjaan dan usaha adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. Jadi jangan cari berkat. Kalau saudara cari berkat, saudara akan lelah. Kalau saudara cari berkat, saudara akan capek, saudara akan putus asa. Karena berkat itu Tuhan yang kirim. Amin. Nah, lalu gimana supaya Tuhan kirim berkat? Tuhan mau kita semua hidup benar. Sepanjang saudara hidup benar, berkat itu Tuhan pasti kirim. Katakan amin. Yehezkiel 18 ayat 9 dikatakan apa? Orang benar pasti hidup. Sekali lagi, orang benar pasti hidup. Siapapun saudara enggak usah takut. Selama saudara benar, saudara pasti hidup. Bukan dibilang pasti punya makanan, bukan dibilang pasti punya penghasilan, tapi dibilang pasti hidup. Pasti hidup itu cakupannya luas. Saudara pasti bisa makan, saudara pasti bisa punya kecukupan dalam hidup, saudara pasti bisa bayar cicilan rumah, saudara pasti bisa dicukupi segala hal. Katakan amin. Dan Alkitab juga mengajar orang benar, anak cucunya diberkati. Kita lihat bersama Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Sama-sama bersama saya katakan, aku orang benar. Aku diberkati. Amin. Jadi Alkitab mengajar berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Bukan yang punya uang banyak. Karena orang yang punya uang banyak pun belum tentu bahagia. Tapi Alkitab berkata berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Yang hidup benar. Apa
berkatnya orang yang hidup benar. Anak cucunya perkasa. Angkatan orang benar pasti diberkati. Pak, kalau Bapak benar, anak cucu Bapak pasti nggak akan kelaparan. Bu, kalau ibu hidup dalam kebenaran, anak cucumu pasti perkasa di bumi. Amin. Maka siapapun saudara, mari hidup benar. Karena orang yang benar saudaraku, pasti yaitu menerima damai sejahtera, menerima berkat damai sejahtera. Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Satu ayat kita baca sama-sama, Yohanes 14 ayat 27. 2, 3, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama, orang benar diberkati penuh dengan damai sejahtera atau hidup dalam damai sejahtera. Saudara, lawan kata damai sejahtera apa? Ketakutan. Lawan kata damai sejahtera apa? Kecemasan. Lawan kata damai sejahtera adalah apa saudara? Stres, depresi. Ada banyak orang saudara nggak bisa beli damai sejahtera, uangnya banyak, tapi nggak bisa beli ketenangan. Malam tidur saudara golek kiri, golek kanan, golek kiri. Mata udah tutup tapi pikiran kemana-mana gitu saudara. Tapi kalau saudara hidup benar, saudara diberkati. Apa berkat orang benar? Yang pertama, orang benar akan hidup dalam damai sejahtera. Sebentar dia tidur langsung ngorok saudara. Ya, ada damai. Di rumah tangganya ada damai sejahtera. Ada banyak orang di tabungannya uang banyak. Depositonya banyak saudara. Tapi nggak tenang hidupnya. Nggak tenang rumah tangganya. Kemana-mana makan saudara cuma 1 sendok. Padahal makanannya enak ya ampun. Ada steak, ada babi hong, kue tiaw Medan gitu saudara. Makan cuma 1 sendok. Kok makan 1 sendok? Iya, nggak nafsu. Kenapa? Nggak damai sejahtera. Tapi kalau saudara orang benar, saudara pasti diberkati. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, lepas dari ketakutan. Amin. Yang kedua, orang benar pasti diberkati. Diberkatinya apa? Dipelihara di masa sukar. Kita baca bersama Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Sama-sama 2, 3, ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab, siapa yang gak kekurangan? Takut Tuhan. Orang-orang yang takut Tuhan gak kekurangan. Direktur-direktur, bos-bos, komisaris-komisaris bisa kekurangan. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Terus ayatnya yang ke-11 sama-sama. 2, 3 ya. Singa-singa muda apa? Merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Saudara perhatikan, singa-singa muda kelaparan. Apa makna singa-singa? Singa itu binatang apa? Raja apa? Raja hutan ya. Singa itu raja hutan. Kalau dibilang singa muda artinya lebih dari raja hutan. Dia gesit, dia pinter cari makan. Kalau singa walaupun udah tua ya masih bisa makan. Tapi kalau dia muda berarti masih lebih gesit lagi, lebih hebat. Teorinya dia nggak mungkin kelaparan. Tapi Alkitab mengajar singa-singa muda kelaparan. Artinya apa? Terjadi suasana yang buruk, keadaan yang buruk. Kalau singa saja sampai kelaparan, berarti kondisinya sangat buruk. Sekarang saudara, singa-singa dunia resesi. Amerika resesi. Inggris resesi. Uni Eropa goncang. Rusia yang perang, akhirnya resesi juga. Akan ada banyak negara yang dinyatakan bangkrut. Singa-singa kelaparan. Resesi. Artinya apa? Kondisi ini sangat-sangat buruk. Gak bisa hanya mengandalkan pikiran. Gak bisa hanya mengandalkan koneksi. Gak bisa hanya mengandalkan kekuatan saudara. Saudara harus mengandalkan yang empunya kerajaan surga. Saudara harus mengandalkan raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Bagaimana saudara caranya mengandalkan Tuhan? Hidup benar. Siapa orang benar? Yang cari Tuhan. Saudara tadi malam Natalan, cari Tuhan.
saudara tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Maka yang kedua, berkat orang benar dipelihara di masa sukar. Sama-sama bersama saya katakan, aku orang benar, aku dipelihara di masa sukar. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Ayub 42 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca Ayub 42 ayat 12. 2, 3, ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor. Sama-sama bersama saya katakan, aku orang benar, aku diberkati Tuhan lebih dari sebelumnya. Amin. Saudara, ayat ini bicara tentang Ayub. Siapa Ayub? Ayub orang benar. Dan Ayub sebagai orang benar, hidupnya dipulihkan 2 kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Hari ini, saudara mungkin ya dulunya karyawan, saudara hidup benar bisa jadi pengusaha. Amin. Saudara yang dulunya cuma ya dagang kecil-kecilan kelontong, kalau saudara hidup benar, saudara bisa menjadi pengusaha sukses. Amin. Itu sebabnya hari ini tetaplah hidup benar. Tuhan pasti memberkati kita. Dialah sumber berkat kita di masa kesukaran. Kita dipelihara Tuhan, kita berkemenangan, kita bertahan sampai kedatangan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu. Seperti halnya Engkau merindukan umat-Mu diberkati. Seperti halnya gembala sidang kita mengingatkan agar kita semua menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Biarlah kita semua mengalami segala berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
kasih ya Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bersama-sama kita akan masuk di dalam sakaran perjamuan kudus. Pagi siang hari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapa roli dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Undang Gembala Sidang Gereja Indonesia Pemberitaan daripada Yesus. Mungkin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan saya bacakan ayat firman Tuhan perjamuan kudus di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara sekalian, jadi dalam firman Tuhan untuk perjamuan kudus atau menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita temukan hidup kekal, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan katakan juga minta apa saja maka akan diberikan. Dan juga terutama tubuh darah Yesus itu ditumpahkan ya saudara, darah Yesus cuma untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan kita saudara sekalian. Dan bahkan kita, barang siapa kita menang saudara sekalian dalam hidup ini, saudara sekalian kita akan didudukan bersama-sama dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, saudara di ruang mahsuci, saudara terdapat di Wahyu 3, saudara sekalian ya. Dan saya akan membacakan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ini berarti saudara sekalian semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran yang besar itu saudara sekalian. Dan kita akan terbantukan, kita akan diselamatkan saudara sekalian. Tapi juga dalam kesukaran atau ke depan ini ada prediksi saudara sekalian bahkan akan inflasi atau resesi. Tetapi kita harus percaya kalau kita dapat memanage segala sesuatu yang kita punya dengan baik saudara sekalian, maka kita bisa atur ya finansial kita, ekonomi kita dan kehidupan kita dan gaya hidup kita, maka semuanya akan terbantukan, semuanya akan terselamatkan saudara sekalian ya. Kita tidak akan masuk di dalam kesukaran saudara sekalian. Terutama hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga,
tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak berdoa. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia.
akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan selalu kecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan oleskan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya kami selalu dalam perlindungan Engkau, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus selalu Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan Yesus dan Engkau naungi kami Tuhan Yesus. Kami selalu hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman-Mu, taat kepada Engkau dan erat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus kasih-Mu selalu turun atas kami dan juga kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada Engkau kalau kemarin tanggal 3 Desember sudah terlaksana Natal Gereja Tiberias Indonesia dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cuaca yang baik, terima kasih untuk semuanya aman. Terima kasih untuk semuanya lancar dan terima kasih jemaat-Mu yang berkorban jauh Tuhan Yesus datang dan untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami semua rindu dan kami bersyukur kepada Engkau atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan untuk kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Engkau datang Tuhan Yesus sebagai dari pencipta menjadi ciptaan, itu kami bersyukur. Dan Engkau diam bersama-sama kami ya Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersyukur untuk itu kemarin. Kami tanggal 3 Desember kami bersama-sama Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau. Terima kasih jemaat-Mu sudah datang. Dan kemudian jemaat-Mu bersama-sama memuliakan Engkau. Dan biarlah tahun depan, Desember Tuhan Yesus kami akan merayakan Natal kembali.
Dan semoga Tuhan, kami minta kepada Engkau Tuhan Yesus untuk lapangan rumput bisa dipakai Tuhan Yesus, supaya kami semua tidak ada aturan-aturan yang mendesak seperti sekarang, karena akan dipakai untuk Piala U20 Tuhan Yesus, dan juga pertandingan AFF Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kami mengerti, kemarin rumput tidak bisa dipakai, ya tidak apa-apa Tuhan Yesus, tetapi kami sudah bersama-sama berkumpul dengan jemaat-Mu Tuhan Yesus, memuliakan Engkau, menyembah kepadamu, meninggikan Engkau, dan Tuhan Yesus kami juga sungguh bersyukur kepada Engkau, dan kami, biarlah kami semua anak-anak-Mu punya semangat korban, punya roh martir Tuhan Yesus, dan kami taat kepada Engkau, dan kami selalu memuliakan Engkau, dan kami juga selalu hidup dalam rendah hati sebagaimana khotbah Natal kemarin Tuhan Yesus. Biarlah dalam hidup ini kami selalu betul-betul dengan sesama manusia saling merendahkan diri, tidak tergantung dengan apapun identitas kami, tetapi kami di mata Tuhan semua manusia sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, jemaat yang Engkau berkati, Engkau sayangi Tuhan Yesus, Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, apapun yang mereka perlukan tercukupi, apapun yang mereka kerjakan buat berhasil, dan berikan mereka hidup berkemenangan dalam Engkau Tuhan Yesus, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dan berikan selalu naik, tidak pernah turun. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup mereka. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias, diberkati Tuhan, penuh wibawa ilahi, pakai dengan heran dan luar biasa, dengan tanda-tanda heran menyertai, dan apapun yang diperlukan dalam kehidupannya tercukupi. Dan kami berdoa untuk seluruh yang melayani di Gereja Tiberias, koordinator, Tuhan Yesus, pengerja, musik, media, Tuhan Yesus, dan greeter, dan juga choir diberkati. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi, dan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh, sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh jemaat Tiberias diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya. Dan kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris Dinias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya doa-doa kita Tuhan sudah jawab. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk di bulan Desember, yaitu bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh dengan sukacita, kasih Tuhan. Dan seperti biasa di awal bulan kita memberikan 2 kali persembahan, dan hari ini saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan. Kami yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, kami yang ada minyak dan anggur dipersiapkan mempelai yang akan pesta di surga. Kami yang ada minyak dan anggur diberkati oleh Tuhan. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Desember, bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan damai sukacita dari Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Sucikan dan kuduskan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang membalaskan setiap rupiah umat-Mu dengan berkat-berkat yang melimpah. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua ini berkati bersama kita katakan, amin. Setia
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati sepanjang minggu ini, apa yang umat-Mu kerjakan, apapun yang umat-Mu usahakan, Tuhan selalu buat berhasil. Biarlah minggu ini menjadi minggu berkat, minggu keajaiban Tuhan, minggu kemenangan yang menjadi milik kami semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris bersama istri keluarga diberkati, Saudara Sony bersama keluarga diberkati Tuhan, para singer, para pemain musik, Renaldi, Melvin, Sandy, dan juga James bersama keluarga mereka diberkati, para choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, guru-guru sekolah minggu, semua tim media, Pak Edison, Boas, juga Musa, juga rekan-rekan semua media diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Terus Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, hikmat marifat dari sorga, wibawa dari sorga terus menyertai gembala sidang kami. Pengurapan dari Tuhan, kuasa Tuhan menyertai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk acara perayaan Natal Gereja Tiberias Sabtu 3 Desember. Semua berjalan lancar, semua berhasil, dan kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan berkati setiap jemaat, setiap jiwa, setiap pribadi yang bersama-sama kami merayakan Natal tadi malam. Biar kami semua diprogramkan tidak hanya berkumpul di bumi, tapi kami semua akan berkumpul di kerajaan surga. Hamba berdoa biar tidak ada satupun di antara kami yang terhilang ataupun tertinggal. Biar kami semua senantiasa berjaga-jaga untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan siapapun yang merayakan Natal tadi malam, masuk 2023, hidup mereka diberkati. Mereka mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu,